Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ayang Paluti Andewa Makasari, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modul 1.1 diagram trapesium usia dan refleksi. Berikut adalah diagram trapesium usia saya. Saya mengalami masa sekolah mulai dari usia 5 tahun sampai 23 tahun. Pada masa sekolah tersebut, saya mengalami pengalaman positif dan pengalaman negatif. Dan saya akan memasuki masa pensiun saya ketika berusia 60 tahun. Selisih usia untuk pengalaman positif adalah 26 tahun, sedangkan pengalaman negatif 19 tahun. Pengalaman positif yang saya alami terjadi pada saat usia TK dan SD, yaitu mulai dari usia 5 sampai dengan 12 tahun. Karena pada saat itu, saya termasuk sebagai siswa yang berprestasi dan sering mengikuti perlombaan sebagai wakil dari sekolah. Masa tersebut merupakan masa emas bagi saya karena dengan mudah bisa belajar dan mendapatkan apresiasi dari guru dan orang tua. Sedangkan pengalaman negatif yang saya alami yaitu ketika saat usia sekolah menengah pertama. Saya merasa kurang percaya diri dikarenakan mendapatkan kelas unggulan di mana siswa di sekolah saya termasuk anak-anak yang pintar. Sampai suatu ketika pada saat mata pelajaran matematika, saya dan teman kelompok saya mendapatkan soal giliran untuk mengerjakan maju di depan kelas. Namun, kita mengalami kesulitan untuk menjawabnya sampai pada akhirnya guru mengolok-olok dengan perkataan yang tidak menyenangkan. Hal itu merupakan kejadian tidak terlupakan bahkan sampai saat ini dan membuat trauma atas rasa malu yang saya dan teman saya alami. Pertanyaan refleksi 2. Pihak yang terlibat pada saat peristiwa tersebut adalah 1. Dalam peristiwa positif, wali kelas yang mengajar dengan sabar sehingga memudahkan saya untuk berprestasi. Orang tua yang selalu mendukung saya untuk belajar dan memberi fasilitas untuk belajar dengan nyaman. Serta teman-teman yang selalu antusias untuk belajar dan bermain sama. Sedangkan pihak yang terlibat dalam peristiwa negatif yaitu guru matematika saya yang sangat tegas dan keras dalam mendidik. Namun saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau ketika duduk di bangku SMP. Meskipun saya kurang setuju dengan sikap yang dilakukan beliau saat mengajar. Namun, saya sebagai mantan siswanya tidak merasa dendam terhadap beliau dan mengambil manfaat dari kejadian tersebut. Berikutnya adalah teman kelompok dan teman sekelas yang juga mengalami hal tersebut. Pertanyaan refleksi 3. Dampak emosi ketika peristiwa positif adalah bahagia atas prestasi yang saya raih, termotivasi untuk menggapai cita-cita, semangat dalam belajar dan menuntut ilmu, lebih bersyukur atas anugerah yang Allah berikan, dan kagum dan bangga pada guru-guru hebat yang mampu membersamai siswanya sehingga memotivasi saya untuk bisa menjadi guru seperti beliau. Sedangkan dampak emosi pada peristiwa negatif adalah sedih karena merasa tidak semestinya diperlakukan seperti itu, takut karena merasa tertekan pada mata pelajaran tersebut, minder atau tidak percaya diri untuk mengungkapkan pendapat karena takut jika disalahkan seperti kejadian yang lalu. Benci pada guru tersebut karena perlakuannya yang semena-mena dan mengolok-olok siswa saat tidak bisa menjawab pertanyaan dari beliau. Pertanyaan refleksi 4.
Momen yang terjadi pada masa saya sekolah masih dapat menjadi hal yang dapat mempengaruhi saya di masa sekarang, karena peristiwa yang berkesan dan membekas di hati saya, baik peristiwa positif maupun peristiwa negatif. Hal ini terjadi pada masa sekolah di saat otak mampu masih tahap berkembang dan mampu merekam dengan baik peristiwa yang terjadi pada saat itu. Pengalaman positif menjadikan semangat bagi saya untuk selalu menjadi lebih baik dan berusaha sampai dengan saat ini. Sedangkan pengalaman negatif mengajarkan saya untuk tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari, namun sebaliknya menjadikannya pelajaran untuk menjadi motivasi. Pertanyaan refleksi 5. Hal tersebut mengajarkan pengalaman hidup bagi saya. Yang pertama, mengajarkan saya untuk tidak menyerah dalam berjuang meski kadang tidak mendapatkan keadilan. Terus belajar menuntun murid secara adil dan bijaksana, serta memahami kebutuhan mereka. Yang kedua, mengajarkan saya bahwa pembelajar sepanjang hayat dengan berprinsip mengajar seperti tadi, penuh tanggung jawab dan sabar. Yang ketiga, kita harus mampu menjadi teladan dan memberi contoh yang baik dalam mendidik dan menghadirkan pelajaran yang berpihak kepada siswa. Pertanyaan refleksi 6. Dari ilustrasi berikut dapat saya sampulkan dengan kalimat, seorang guru harus mampu belajar sepanjang harap, sebab guru mempunyai peran penting dalam menghadirkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, karena guru sosok yang harus digugu dan ditiru. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.